Bu Asna jadi moderator. Nggak apa-apa, Bu Asna duduk sini juga nggak apa-apa, Bu. Oh, mau duduk situ. Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta workshop mentoring penulisan buku yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Onur Hugo, seorang pakar IT dan juga sekaligus pendidik dan juga Ada gitunya. Oke. Serius amat. Sok, mangga. yang telah mempublikasikan berbagai banyak karya yang sudah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, langsung saja ya kita dengarkan arahan dan bimbing langsung oleh Bapak Onur Hugo. Kepada Bapak, kita persilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Oke, target yang ada di kepala saya hari ini ya, kita akan berusaha nyoba nulis buku beneran. Cuman saya cek di email saya nggak ada yang masuk nih. Hah? Apa? Belum berani. Aduh, rese lu belum berani. Oke, sekarang gambaran gede dulu ya. Ini ada kalau di kampus ada 2 jenis nulis. Satu nulis buku, satu nulis jurnal. Itu 2 makhluk yang lain tuh. Oke. Nulis buku itu sebaiknya sekitar 200 halaman ke atas. Nulis jurnal itu cuma 6 halaman. Jadi gampangan mana? Nulis buku apa nulis jurnal? Buku. Jadi buku 200 lebih, jurnal 6 sampai paling 12. Nulis buku lebih gampang, jurnal lebih susah. Di jurnal kita harus menemukan sesuatu, jadi kita melaporkan temuan. Di buku mendokumentasikan ilmu. Kita tidak harus nemuin sesuatu. Jadi nggak ada beban harus penelitian. Untuk menemukan sesuatu harus penelitian kan? Di buku nggak usah penelitian, kalau di jurnal kita harus penelitian. Oke. Cuman kalau dari sisi dosen, karena Anda banyaknya mahasiswa, untuk nulis dua-duanya sebaiknya ada nama dosennya ikut. Gitu ya. Oke, dosen yang ikut tadi suruh bimbing maksudnya. Cuman kalau saya sih akan bimbing juga, nggak usah masuk namanya juga dibimbing. Gitu ya, beres ya. Nah, sekarang jurnal akan saya singkirin dulu nih, urusannya nulis bukunya aja. Target 200 halaman. Kalau kita masukinnya ke Andi Offset di Jogja, 200 halaman ukurannya B5. Lu cari dah ukuran B5 tuh berapa. Kalau Jogja tuh B5. Kalau A5 itu yang kita ketik di Word itu A5. Oh A4 ya, salah. Kalau di Word tuh A4. A4 sama B5 gede mana? A4. Jadi sebetulnya kalau kita nulis di A4 200 halaman, kalau dibikin B5 sekitar 300 halaman. Gitu ya. Jadi banyak sih. Kenapa harus 200 halaman ke atas? Nilai buku untuk naik pangkat dosen nih. Untuk naik pangkat seorang dosen, buku 200 halaman sama paper jurnal yang hanya 6 halaman masuk ke jurnal internasional nilainya sama. Jadi buku yang 200 halaman tadi jurnal internasional nilainya sama. Dua-duanya nilainya sekitar 40-50-an. Gitu ya. Buat kasih gambaran aja, untuk jadi profesor harus punya nilai 850. Kalau dibagi 40 harus ada berapa buku? 20 lebih lah ya, 21, 22 ya buku. Gitu ya. Saya bukunya ada 50. Ini udah horor. Cuman nggak diakuin. Pemerintah lu resek. Udah beres ya? Nah sekarang jurnal yang dinilai adalah temuannya kita. Kalau buku yang dinilai apa? Tulisan apa? Lebih spesifik lagi. Semua bentuknya tulisan soalnya. Jurnal sama buku sama-sama tulisan isinya. Bentuk penyampaian Esensi. Jadi lu mikirnya kejauhan. Logikanya begini, logika berpikirnya ya. Udah pernah lihat yang namanya penerbit belum sih?
Penerbit buku. Nih saya kasih lihat ya. Contoh penerbit buku. Andi. Publisher. Ini di Jogja. Ini langganan. Klik. Coba sebut lagi penerbit buku yang lain. Apa? Alex Media. Alex Media. Oke. Oke. Apa tadi? Apa? Grasindo. Grasindo gini ya? Gini ya? S-nya satu aja. Grasindo. Oke, kita masuk semuanya ya. Coba perhatiin baik-baik di webnya mereka. Ini pakai internet sini mah lemot. Mengerikan. Aduh. Udah. Percuma. Ini rada lumayan nih. Coba perhatiin kalimat-kalimatnya. Shop your books. Beli buku Anda, gitu ya. Masuk Andi juga nanti beli buku ini. Ini juga sama Alex Media, beli bukunya. Dia punya daftar buku yang bisa dibeli. Gitu ya. Artinya apa? Buku yang akan diterbitkan adalah buku yang laku dibeli. Bukan kualitas. Gitu ya. Jadi penerbit akan nerbitin buku kita kalau buku kita bakal dibeli orang. Kalau kita nulis buku dan nggak ada orang yang mau beli, nggak akan bakal terbit walaupun tulisannya bagus-bagus apapun. Menurut dunia kampus, bukunya bagus banget, tapi bukunya nggak akan diterbitin. Ini kejadian bener, cerita kejadian. Tuh kan, ini ada langsung isinya iklan dah. Lu pada ketipu semua lah. Nih isinya iklan kan? Lu cari di Andi Offside juga sama, iklan semua kan? Sama kan? Mereka dagang, gitu ya. Ini kejadian, saya ngajar kuliah sistem operasi. Oke, di akhir kuliah sistem operasi, saya ngajarin bikin Android sendiri. Android tahu kan? Handphone yang kita pakai kan? Bikin sistem operasi Android sendiri. Udah gitu, minta mahasiswanya suruh praktekin. Ada satu anak yang jago banget, dia berhasil bikin dan dia berhasil, nih handphonenya dia kayak komputer lah. Komputer kan bisa diganti sistem operasinya kan? Diformat kan? Handphonenya diformat ganti sistem operasi yang dia buat sendiri. Keren nggak? Bagus kan? Bagus. Terus saya bilang, tulis jadi buku deh. Ditulis jadi buku. Dimasukin ke Alex Media. Kalimat yang dari Alex Medianya keluarnya gimana coba? Bayangin nggak? Diterima nggak? Diterima. Cuman Alex Media bilangnya gini, Pak, ini bukunya bagus banget nih. Saya terima. Cuman Bapak mau nggak beli 3.000 eksemplar buku itu? Jadi kita terbitin, Alex nyetakin, udah kita suruh beli sendiri. Bagus ya? Soalnya bukunya tingkatnya udah susah banget, jadi semakin susah satu ilmu, semakin dikit yang bakal beli. Dia minta kita yang beli sendiri, bonyok lah, gitu ya. Udah beres ya? Jadi penerbit akan beli buku yang laku dijual. Nggak ada urusan sama kualitas yang ada di buku tadi. Beres ya? Itu yang harus diingat di dalam kepala. Di sana tukang nyetak doang sama tukang dagang. Nggak ngelihat kita pinter kayak apa, nggak peduli dia. Lu pinter kayak apa, buku lu terlalu susah, nggak ada yang beli, nggak akan dicetak. Beres? Oke. Sekarang pertanyaan kedua. Ini udah berarti ya? Kalau ada pertanyaan langsung tanya nih ya. Oke. Pertanyaan kedua. Gimana kita tahu buku kita bakal laku dibeli? Lu mau pikir nulisnya doang? Nggak penting nulis mah. Gimana kita tahu bahwa buku kita akan laku dibeli orang? Hah? Gimana cara ngelihat tren? Boleh, pakai Google Trend. Oke. Cuman tolong diingat, Google Trend kadang-kadang dilihat tren dunia ya. Kalau tren kecamatan di sini nggak dilihat sama dia, nggak tahu kan. Kita bisa nulis di tren dunia. Cuman yang beli harus dunia dong. Nah, sekarang kita buku kita yang mau dibeli, yang beli siapa nih?
dunia apa Tangsel atau Jakarta atau kota-kota di Indonesia atau Republik doang atau di mana? Nah, jadi nggak apa-apa. Satu lihat tren, salah satu solusi. Ada lagi yang lain yang lebih gampang. Ke toko buku. Toko buku kita bisa lihat buku-buku apa yang mereka tulis ya. Kemungkinan itu buku bakal laku. Karena memang penerbit hanya jual buku yang laku kan. Kalau buku yang nggak laku dia nggak akan terbitin nih. Jadi kita lihat. Cuman ini kan buku udah ditulis nih. Kalau kita nulis dengan judul yang sama kira-kira bakal terbit atau isi yang sama persis bakal terbit nggak? Hah? Tergantung pasar. Jadi gini cara berpikirnya. Kalau penerbit nyetak satu buku, kira-kira dia akan nyetak berapa juta buku? Hah? Nggak nyampe juta, berapa puluh buku? 500 ribuan. Yang jawaban yang benarnya 3.000. Gitu ya. Ini bayangin, rakyat Indonesia ada berapa? 200 juta. Mahasiswa Indonesia ada berapa? Kebanyakan lu ngaco. 100 juta setengah rakyat Indonesia jadi mahasiswa. Lo gila. Setengahnya mahasiswa, terus orang tuanya ada berapa orang nih? Oke. Tapi jumlah mahasiswa Indonesia jutaan. Jumlah anak IT berapa misalnya kalau buku kita buku IT. Nah, kita akan masuk ke segmen itu. Misal jumlah mahasiswa yang suka buku komputer atau buku IT ada misalnya 5 juta orang. 5 juta ya misal ya, 5 juta. Sekali nyetak berapa buku tadi? 3.000 ya. Ini pasarnya ada 5 juta nih. Ini 3.000 dicetak. Habis dong. Terus kita masukin buku yang judulnya hampir sama yang itu. Ada yang beli nggak? Ya ada lah. Kan baru 3.000 yang beli buku yang judul tadi. Jadi masih ada 5 juta kurang 3.000 yang bakal beli kan? Bakal masuk juga. Jadi walaupun bukunya sama nggak masalah. Beres ya? Sip ya? Udah kebayang ya? Itu jadi cara pertama lihat tren. Cara kedua lihat toko buku. Ada cara lain lagi nggak? Tanya anak-anak, ngobrol. Jadi kalau saya caranya adalah saya ngobrol. Hah? Kalau make up mah terlalu serius. Cara ngobrolnya bisa pakai Discord, bisa pakai chat, bisa pakai grup. Enggak, bukan masalah enaknya. Ini masalahnya kita kan mereka ngobrol nih, lagi ngobrol biasa. Dari obrolan ketahuan dong dia butuh ilmu apa kan? Dia butuh ilmu apa? Berarti kalau saya nulis tentang ilmu tadi bisa masuk dong. Segampang itu kan? Jadi saya udah ngelihat cara ngobrol Ono kan? Nih cara ngobrol Ono mah gampang lah. Masuk ke Twitter. Oke. Ini Twitter notifikasi kalau ini mah isinya nggak tahu kenapa jadi kayak gini nih, rese banget. Hah? Kagak. Tapi ini saya gedein ya. Ini isinya gini nih. Mau nanya, kemarin saya ngeliat YouTube wawancara sama anak S3 Belanda, sempat dengar bilang boleh tahu apa ya namanya? Ini orang, bayangin orang nanya, saya jawab, orang nanya, saya jawab, orang nanya, saya jawab. Akibatnya apa? Ono tahu orang butuh informasi apa dong? Ya kan? Jadi caranya cuma pakai Twitter, ngobrol, orang nanya, saya jawab, nanya, atau ngeliatin grup, orang nanya, sini jawab, orang nanya jawab, kita langsung tahu dong mereka butuh informasi apa. Bayangkan kalau mereka butuh informasi tadi, di dalam kepala kita kan keluar statistik juga kan, pertanyaan apa yang sering muncul dalam kepala kan muncul nih, pertanyaan apa yang sering muncul, karena kita tahu mereka butuhnya apa, kita nulis tentang itu, dijamin laku. Sederhana ya? Silakan masuk. Sorry nih, gua duluan ya. Ini masih bahas tentang gimana milih topik. Oke? Udah beres ya? Jadi tadi yang pertama
Cara apa tadi yang pertama tadi lupa gue. Hah? Google Trend. Yang kedua ke toko buku ya, ngelihat bukunya apa aja. Dan kita sah-sah aja nulis buku dengan judul yang sama atau isi yang sama, hampir sama, atau topik yang sama. Kalau 3, hobi saya dua-duanya nggak dikerjain, yang 2 tadi. Saya biasanya ngobrol aja. Cuman saya ngobrol ini kan udah puluhan tahun ya. Jadi di dalam kepala saya udah tahu kira-kira bangsa ini butuhnya apa. Contoh, di dunia internet, orang Indonesia butuhnya apa? Hah? Internet cepat, apalagi? Viral. Ya, popularitas. Hah? Popularitas. Itu masalah, ya nggak apa-apa sih. Pakai internet orang pengen populer. Itu kalau itu lebih di aplikasi ya. Kalau cepet di teknologi ya, di infrastruktur. Ciri khas 62 tuh gampang sih. Plus 62 tuh pengennya apa-apa gratis nggak usah bayar. Lo langsung iya kan? Ya, itu mah udah langsung mendarah daging dari ngobrolan. Saya udah tahu orang pengennya gratis nggak usah bayar. Kalau bisa kenceng, kualitasnya bagus, tapi nggak usah bayar, gitu kan? Artinya apa? Kalau kita bisa nulis buku yang ngasih solusi kualitas bagus nggak usah bayar, dijamin laku keras. Simpel kan? Tapi kesimpulan-kesimpulan seperti itu terjadinya karena ngobrol. Akhirnya tahu, oh orang butuh ini. Solusinya apa nih? Contoh solusi. Contoh solusinya tolol banget sih. Wajan bolik, tahu kan? Belum tahu lagi, rese lu. Ini lemot pisan, Aduh. Sabar ya. Jadi kalau kita lihat wajan bolik, langsung kita bisa ngelihat ini ya, apa sih namanya? Penggorengan dijadiin antena. Oke, contoh, kita klik gambar aja ya. Oke, kita klik gambar. Nih, pertanyaan nih, ini bahasa apa nih? Hah? Ini Wikipedia Indonesia, ini mah jangan khawatir kalau diklik Indonesia. Ini Indonesia, ini Indonesia, ini Indonesia, ini Indonesia. Terus saya ke bawah. Ini Indonesia. Ini kalau ke bawah-bawah Indonesia semua loh. Bayangin ada satu teknologi yang akhirnya satu Indonesia bisa pakai teknologi dengan istilah yang sama. Ini buku nih urusannya buku, pakai webinar, pakai seminar. Akhirnya semua orang pakai teknologi yang sama se-Indonesia. Dan akhirnya bule pada keder semua. Soalnya hanya di Indonesia yang penggorengan jadi internet. Itu kan? Ayo bayangin kecepatannya berapa ini? Tahu nggak kecepatannya berapa? Kalau kita pakai teknologi WiFi yang sekarang bisa sampai 100 sampai 300 Mbps. Jaraknya berapa? 2 km, 3 km-an. Itu ya orang udah keder semua kan? Harganya berapa? Ya nggak sampai 10 juta lo, gila. 10 juta. Penggorengan harga berapa? Gorengan paling 60 mau udah gede ya? 30.000. Kalau 30 yang kecil 30 ribuan kan? Oke. Wifi, USB 70, 100 ribu kan? Dapat. Jadi solusinya gampang, ngobrol, orang butuh internet kenceng, murah, kalau bisa gratis, bikin sendiri, solusinya kayak gini, langsung jadi merakyat kan? Dapat kayak gini, ilmu ini dari mana? Ngobrol, asli ngobrol. Ini ngobrol, asal-muasalnya ngobrol. Ngobrol sama anak-anak gelo-gelo, kayaknya kalau kita kasih penggorengan jarak bisa jauh nih, dicobain. Orang gelo kan pada nyobain langsung, jebret. Orang mula, cobain aja. Udah beres ya? Sip. Jadi yang penting satu, buku itu harus laku dibeli. Kalau topiknya tidak laku dibeli, jangan berharap bukunya bisa diterbitin. Oke, itu yang paling penting tuh. Udah gitu, kita harus survei topik dong berarti. Udah beres ya? Oke.
Dari udah survei topik, sekarang kita akan mulai nulis buku. Oke. Cara berpikirnya dulu. Paling enak. Bentar. Saya pengen nanya lagi. Nulis buku. Kalau berbentuk teori sama berbentuk praktek, mana yang bakal laku? Praktek. Oke, semua tahu ya, praktek laku. Konsekuensinya, kalau kita nulis buku, sebaiknya yang namanya teori dikit aja. Sebagian besar praktek. Konsekuensi dari praktek, kita ngoprek. Kita harus ngoprekin cara instalasinya gimana, cara operasinya gimana, cara bikinnya gimana, dan semua didokumentasi dalam bentuk buku entarnya. Itu ya. Terus itu ditulis supaya rapi, terus itu yang jadi buku. Oke. Saya kasih lihat buku benerannya. Ini bukunya bakal terbit sekitar sebulan 2 bulan lagi lah.